Assalamualaikum, selamat pagi. Agak karya Bapak Pemirsa, seputar ID Sulsel kembali menyapa Anda dengan beragam informasi yang kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Bocah tewas tenggelam saat berenang di Pantai Biru Makassar. Satu orang meninggal akibat salah sasaran pembusuran. Keseruan petani lomba motor sambil membawa garam. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nani Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tewas tenggelam saat berenang di Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Jasad korban berhasil ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran dan pencarian menggunakan alat selam. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki berinisial MRS berusia 12 tahun yang tewas tenggelam saat berenang di Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Jasad korban ditemukan di kedalaman 5 meter di dasar laut dengan jarak 500 meter dari titik awal korban tenggelam. Jasad korban baru ditemukan sekitar 6 jam setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar bibir pantai dan tengah laut, serta menurunkan alat bantu penyelam. Sebelumnya, tim SAR gabungan menerima informasi dari warga dan pengelola pantai terkait anak salah seorang pengunjung yang tak kunjung ke Bali usai berenang di laut. Pihak keluarga yang panik sempat melakukan pencarian di sepanjang bibir pantai, namun tak membuahkan hasil. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. 14.45 dan langsung melakukan operasi SAR dengan membagi 2 seru. Seru 1 melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet dan seru 2 melakukan pencarian dengan penyelaman. Dan pada pukul 17.05 alhamdulillah korban ditemukan namun keadaan meninggal dunia dan sekitar 5 meter dari LKK dan langsung diserahkan ke keluarga korban. Pasca kejadian ini dihimbau kepada seluruh orang tua yang hendak berlibur di pantai agar selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan saat berenang di dalam air laut. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tewas tenggelam saat berenang di Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Jasad korban berhasil ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran dan pencarian menggunakan alat selam. Inilah rekaman CCTV merekam aksi pelaku berlari membentangkan panah busur ke arah korban Ardiansyah 18 tahun di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Korban yang masih berstatus pelajar mengalami luka di bagian pelipis kiri tertancap panah busur. Usai korban mendapat perawatan medis selama 3 hari di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, kini korban menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 27 November 2023 pukul 3 dini hari. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah di rumah duka di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, dini hari. Kerabat yang menunggu kedatangan jenazah menyambut dengan mengangkat berangkar ambulan ke dalam rumah duka. Keluarga belum mampu menerima anaknya meninggal dunia, menangis histeris, bahkan sempat pingsan, namun berusaha ditenangkan oleh keluarga lainnya. Rencananya jenazah korban akan disemayamkan di rumah duka sambil menunggu kerabat lainnya datang. Selanjutnya dikubur di tempat pemakaman tidak jauh dari rumah duka. Pembusuran berawal saat korban yang tengah berada di halaman rumah didatangi kelompok bermotor. Akibatnya satu panah busur tertancap di bagian pelipis kiri korban. Dengan menggunakan alat panah atau busur, di mana korban lelaki inisial AK
terkena busur sebelah kiri, bibir sebelah kiri. Ini korban Pak meninggal dunia Pak? Ya, barusan saya dapat informasi sekitar jam 3 subuh korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Pihak kepolisian dalam penyelidikannya mengetahui motif pelaku akibat dendam lama. Namun salah sasaran. 4 pelaku telah diamankan di Polsek Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu dalam antisipasi balap liar dan penyakit masyarakat, patroli polisi membubarkan pemuda yang asik nongkrong hingga dini hari di minimarket Kota Makassar. 1 motor diamankan tanpa kelengkapan fisik dan surat kendaraan. Petugas yang melanjutkan patrolinya juga mendapati pemotor yang berknalpot bising berboncengan 3 tanpa menggunakan helm. 1 diantaranya merupakan perempuan dan membawa minuman alkohol. Tim patroli Perintis Presisi Polrestabes Makassar mendapati kelompok pemuda berkumpul hingga dini hari di salah satu minimarket Jalan Petarani, Kota Makassar. Petugas patroli yang mengantisipasi dampak buruk pemuda berkumpul seperti balap liar dan perang kelompok yang kerap terjadi di sekitar lokasi ditindaki dengan dibubarkan. 1 kendaraan bermotor tanpa surat-surat kendaraan plat nomor diamankan petugas. Diduga kendaraan hendak digunakan aksi balap liar. Tidak jauh dari tempat pembubaran, polisi yang kembali melanjutkan patrolinya mendapati pemotor berboncengan 3. 1 diantaranya adalah wanita. Tas bawaan pemotor saat diperiksa didapati 2 botol minuman beralkohol. Kendaraan pemotor tanpa fisik pelanggar bahkan berknalpot bising. Diketahui ketiganya hendak menggelar pesta miras usai pulang bekerja dari tempat hiburan malam. Seluruh barang bukti diamankan yang selanjutnya digiring petugas ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Namun setelah kami melintas di Jalan Petarani, tepatnya di minimarket, kami menemukan sekumpulan anak-anak muda yang setelah kami pertanyakan, mereka persiapan untuk melakukan balapan liar. Namun kami menemukan 1 unit kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maupun plat nomor. Selanjutnya kami mengamankan motor tersebut ke unit lalu lintas Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Patroli dari Perintis Presisi Polrestabes Makassar rutin digelar guna menekan aksi tindak kriminalitas jalanan serta gangguan di tengah masyarakat yang kerap berlangsung malam hari. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aparat penegak hukum kembali menuai sorotan dari puluhan massa organisasi Celebes Law and Transparency. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Tinggi Makassar. Pasalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar diduga memberi putusan terhadap perkara yang menciderai keadilan terhadap korban pengancaman dan pemerasan. Puluhan massa dari organisasi Celebes Law and Transparency melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar. Mereka menggelar orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan hakim hebat tanpa tanda sial. Aksi demo terkait indikasi tidak adanya keadilan hakim usai menerima ekspeksi terdakwa Eli Guandi dalam perkara dugaan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap Lili Montolalu, di mana Ketua Majelis Hakim ini Putu Sri Indayani dalam amar putusannya mengatakan perkara tersebut sudah kadaluarsa. Padahal laporan korban tersebut diterima kepolisian hingga tahap 2 di Jaksa Penuntut Umum. Diketahui pada persidangan dakwaan terdakwa Eli Guandi dijerat dengan pasal berlapis, yakni melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 365 ayat 1 KUHP. Ancaman pidana penjaranya selama 9 tahun. Dan dijerat oleh JPU Capjari Makassar dengan pasal 368 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman pidananya maksimal 12 tahun. Koordinator lapangan aksi Rival Maintan, Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan menelaah putusan tersebut. Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat berpendapat lain dan memutuskan dengan seadil-adilnya.
Humas Pengadilan Tinggi Makassar Muhammad Damis mengatakan, terkait perkara tersebut tentu Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan mempelajari memori perlawanan yang diajukan oleh JPU. Yang diajukan oleh penuntut umum kan itu. Ya, kita akan periksa di sini. Tetapi dalam situasi yang seperti ini, pasti Pengadilan Tinggi akan memeriksa secara komprehensif seluruh alasan-alasan perlawanan ataukah yang disebut oleh beliau perset terhadap putusan selah Pengadilan Negeri Makassar. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kasus yang dilakukan oleh oknum polisi ini viral setelah video dan foto-foto kekerasan yang ia lakukan kepada istrinya beredar. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang wanita yang nampak penuh luka lebam di sekujur tubuhnya. Wanita ini menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya yang merupakan seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Parepare. Kasus ini mencuat setelah video dan foto-foto lebam istrinya viral di media sosial. Kasus KDRT ini pun diketahui telah bergulir ke Pengadilan Negeri Parepare dan telah masuk dalam persidangan. Dari informasi yang diperoleh dari kuasa hukum korban, kasus KDRT yang dilakukan oleh oknum polisi ini terjadi sejak tahun 2019 hingga 2023. Korban sempat melapor, namun selama ini kasusnya secara terus-menerus berhasilnya dimediasi. Namun pelaku kembali mengulangi perbuatannya, hingga korban akhirnya melapor ke Polda Sulawesi Selatan. Ada mulai dari tahun 2020 sampai 30 April, kurang lebih 10 kali kekerasan dalam rumah tangga. Itu di rumah semua tuh apa Pak? Dulu kekerasan itu ada yang di Kota Pindrang, ada di Kota Pare. Tapi istri tidak pernah melapor sebelumnya? Pernah dia melapor, tapi selalu dimediasi oleh institusi untuk bagaimana baiknya lah. Tapi setelah dimediasi karena ibunya juga dianiaya, terpaksa dia langsung melapor ke Polda. Selain kepada istrinya, pelaku juga melakukan kekerasan kepada mertuanya sendiri, yakni ibu korban. Belum diketahui motif dari pelaku yang tega menganiaya istrinya sendiri ini. Namun kasus ini telah ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil minibus longsor ke jurang sedalam 20 meter. Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang jatuh ke dalam jurang sedalam 20 meter saat hendak membersihkan kaca mobil yang berkabut. Dengan kondisi hujan deras, mobil tersebut diduga jatuh akibat tanah longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Mobil dengan nomor polisi DD1682XM jatuh sedalam 20 meter di Jalan Poros Desa Tompo Bulu, Kampung Kalibara, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sang sopir bersama 5 penumpangnya berhasil selamat dari maut. Sementara mobil mengalami kerusakan dan berhasil dievakuasi ke jalan dengan menggunakan alat berat. Menurut keterangan polisi, kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan oleh Muhammad Natsir Lewa mengangkut 5 orang penumpang yang sedang melakukan studi tur ke Desa Tompo Bulu.
Namun naas saat hendak pulang dari desa Tompobulu, di tengah perjalanan sang sopir terhalang hujan deras, sehingga pandangan kaca mobil berkabut. Akibatnya mobil tersebut yang sementara berhenti di bahu jalan sebelah kanan dari arah utara ke selatan tiba-tiba terjatuh ke jurang dan diduga tanah mengalami longsor. Kondisi jalan di desa Tompobulu ini seperti apa? Kondisi jalan kan sementara pengerjaan jalan. Sebagian cuaca juga kurang mendukung dalam hal ini. Sementara pengerjaan hujan otomatis jalan licin. Sebagian pada saat di TKP itu jalan runtuh ya. Diketahui jalan poros desa Tompobulu dalam perbaikan dan pelebaran jalan. Akibat kejadian ini, jalan poros desa Tompobulu sempat macet. Di Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Tani Anyeng Mamiri binaan Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar menggelar Pasar Tani di UPTD TPI Raja Wali. Pasar Tani memasarkan produk olahan yang segar dan olahan hasil budidaya petani, KWT dan UMKM lorong yang berbahan baku hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dari dalam wilayah Kota Makassar. Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar menggelar Pasar Tani di UPTD TPI Raja Wali. Pasar tani ini kembali memasarkan produk segar dan olahan hasil kelompok tani dan kelompok wanita tani dari dalam wilayah Kota Makassar, termasuk produksi lorong dan program pekarangan pangan lestari atau P2L. Beberapa stand jualan berdiri di Pasar UPTD TPI Raja Wali. Stand-stand itu digunakan untuk menjual hasil-hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Berbagai produk olahan segar dan olahan berbahan komoditi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dijual di pasar tadi antara lain sayur-sayuran seperti brokoli, kangkung, cabai, dan tomat, otak-otak bakar, keripik tempe sagu, keripik pisang, keripik jagung, minuman buah segar, kerupuk ikan bandeng, bubuk merica hitam dan putih, cabai, kerupuk ikan, dan masih banyak lagi. Kegiatan pasar tani ini ditargetkan dilaksanakan sebanyak 20 kali untuk tahun ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di berbagai tempat seperti kantor Dinas Pertanian, PBI, serta sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Sementara itu, animo masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ini khususnya di Kota Makassar sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang datang untuk melihat dan sekaligus berbelanja untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga saat pasar tani digelar. Jadi ini ada kegiatan namanya kegiatan pasar tani. Pasar tani ini salah satu wadah atau media bagi para pelaku usaha yang bergerak di sektor usaha hasil pertanian, olahan hasil pertanian maupun produk-produk segar hasil pertanian untuk kita bantu pemasarannya lewat kegiatan pasar tani ini. Jadi kita langsung mempertemukan antara konsumen dengan produsen langsung dari petani atau perantara. Kegiatan pasar tani memiliki manfaat yang luas, akan memberi kesempatan kepada petani, kelompok tani, dan UMKM olahan pertanian di Kota Makassar yang ada di lorong-lorong untuk mengenalkan produk mereka ke segmen pasar yang lebih luas dan dengan perbaikan kualitas dan inovasi. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kota Parepare mengevakuasi ular jenis piton sepanjang 4 meter dari dalam saluran air di kawasan pemukiman warga di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Evakuasi ini berjalan dramatis karena petugas terpaksa menggunakan alat berat untuk mengeluarkan ular dari tempat persembunyiannya. Warga digegerkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 4 meter di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular piton ini ditemukan bersembunyi di sebuah saluran air dekat dengan pemukiman warga. Evakuasi berjalan dramatis karena butuh alat berat untuk mengeluarkan tubuh ular dari dalam saluran air. Kemunculan ular pertama kali ditemukan warga yang mendengar suara ayam yang hendak dimangsa ular piton. Beruntung ular piton ini berhasil dievakuasi sebelum memangsa ayam milik warga. Evakuasi itu dibantu dengan ekskavator
kebetulan ada eskavator lewat, kebetulan warga minta tolong dulu karena itu ularnya lari masuk ke lubang. Jadi warga dari eskavator itu membantu kami untuk mengevakuasi ularnya tersebut. Ular piton ini kini dievakuasi di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare. Untuk selanjutnya akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan buruh angkut gabah di Kabupaten Pinrang saling adu ketangkasan di sirkuit persawahan dalam ajang lomba motor taksi atau motor pengangkut gabah. Para buruh angkut ini berlomba menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi yang sehari-harinya digunakan untuk mengangkut gabah saat panen padi tiba. Bagaimana keseruannya, kami hadirkan liputannya untuk Anda berikut ini. Beginilah keseruan lomba motor taksi yang dilaksanakan oleh para petani di Kabupaten Pinrang. Sekilas lomba ini mirip dengan lomba motocross yang pada umumnya. Namun ada yang unik dan berbeda. Para peserta lomba motor ini diharuskan membawa sekarung gabah sambil melaju di sirkuit persawahan yang telah dibuat oleh panitia. Tidak jarang para peserta harus berhenti untuk sekedar memperbaiki posisi karung gabah yang mereka angkut. Selain peserta dewasa, lomba motor taksi ini juga diikuti oleh anak-anak dan sekaligus untuk menjaring bibit-bibit pembalap muda di Sulawesi Selatan. Jadi busurnya. Ini ada berapa kelas yang dipertandingkan? Yang kita adakan di sini ada 7 kelas, Pak. Yaitu ini trail medik, mini trail manual, dengan mini trail bebas. Dilaksanakan sebagai wujud syukur para petani saat panen raya dan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang ibu rumah tangga penderita penyakit tumor ganas di perut selama 8 bulan hanya bisa rawat jalan di rumahnya di Kabupaten Goa. Tidak adanya biaya untuk dirawat di rumah sakit membuat kondisi di perutnya terus memprihatinkan. Hania Dengcala, 50 tahun, warga desa Tinggi Mai, Kecamatan Barombo, Kabupaten Goa ini terus mengalami pembengkakan di perutnya. Sejak 8 bulan terakhir, kondisi perut Hania terus membesar dan kesakitan akibat penyakit tumor ganas yang kini sudah menjalar ke hati. Ketiadaan biaya membuat Hania hanya bisa berobat jalan dan dirawat seadanya di rumahnya. Ia pun hanya bisa terbaring lemas karena sakit tumor di perutnya yang terus membesar. Sebelumnya, Hania sudah melakukan pemeriksaan dan perawatan di sejumlah rumah sakit di Makassar, namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk dirawat di rumah karena kehabisan biaya. Udah 8 bulan, Pak. Iya. Itu awal mulanya kenapa bisa bengkak perutnya itu? Ini awal mulanya selesai dioperasi lehernya, kan udah mandal tiroid. Jadi selesai dioperasi lehernya, turun lagi di perut. Awal mulanya itu udah suka bawa makanan. Jadi aneh apa? Datang sakitnya begitu nih orang. Langsung membengkak. Iya, langsung membengkak. Pernah dirawat di rumah sakit? Pernah. Setelah itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi dirujuk keluar saja. Dirujuk keluar saja, minta keluar. Tim relawan andalan Sulsel Peduli yang melihat kondisi Hania terus memprihatinkan memberikan bantuan uang tunai dan fasilitas kendaraan ambulans untuk membawa Hania berobat ke Rumah Sakit Wahidin Makassar. Kalau kita fasilitasi ambulans buat antar jemput dan ada sumbangan juga uang tunai buat ibu. Jadi setiap kontrol itu kami fasilitasi ambulans. Jadi setiap meskipun setiap hari dia kontrol, kami fasilitasi tiap hari penjemputan dan antar.
Sejak 8 bulan terakhir, Handia terus berjuang melawan sakit di perutnya dan berharap dirinya bisa segera sembuh dari penyakit tumor yang kini sudah menjalar hingga ke hati Hania. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Aindius, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar Aindius Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam Aki. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.